Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas B1, peserta latihan dasar CPNS Kementerian Keuangan tahun 2023, angkatan 1. Kami beranggotakan Arkan, Fani, dan Taskia. Kami difasilitasi oleh Bapak B. Arifianto Widodo. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan pengalaman penerapan core value ASN pada video pengabdian untuk negeri. Penyampaian ini didahului dengan ringkasan dan cuplikan video, dilanjut dengan analisis video, dan ditutup dengan upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan serta meningkatkan pelaksanaan core value ASN. Langsung saja kita masuk ke ringkasan cerita. Ringkasan cerita pengabdian untuk negeri. Ibu Sri Handayani adalah seorang guru di SD Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan yang sudah mengabdi dari tahun 2006. Beliau mengajar di SD yang kondisinya masih jauh dari layak. Siswanya saat itu hanya berjumlah 29 dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dengan kondisi dan motivasi belajar siswa, juga orang tua yang cenderung rendah, untuk mencapai sekolah, beliau menempuh jarak 5 kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Jalan yang ditempuh pun belum beraspal atau jalan tersebut belum dicor. Beliau sudah berjanji pada diri sendiri untuk terus mengajar di SD Dusun Wates supaya anak-anak di Dusun Wates terangkat pendidikannya. Beliau menerapkan prinsip bahwa emas dimanapun tetap emas, sehingga walaupun fasilitas sarana dan prasarana di Dusun Wates masih kurang dan terbatas, namun selama Bapak Ibu guru mengajar dengan ikhlas, maka murid bisa mengikuti pendidikan yang ada. Berikut merupakan cuplikan film dari film Pengabdian untuk Negeri. Nama saya Sri Handayani. Usia saya sekarang sudah 50 tahun. Saya bertempat tinggal tepatnya di Dusun Templek, Desa Jambon. Di rumah saya itu setiap pagi jam 3 saya sudah bangun, potong-potong. Penghasilan saya sehari-hari untuk menguliahkan anak saya, untuk kehidupan saya dari menjahit itu. Kalau saya berangkat sekolah itu Thomas, saya jam 7 kurang seperempat. Itu sampai sekolah nanti jam 7 seperempat juga. Terus kalau pulang saya itu nilai atau perilaku yang menunjukkan sesuai dengan nilai berakhlak dari Ibu Sri Handayani. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Sikap Ibu Sri Handayani sangat mencerminkan sikap berorientasi pada pelayanan. Setiap hari, beliau memulai kegiatan sejak pukul 3 pagi. Beliau mulai berangkat ke SD Dusun Wates jam 6.45 dan sampai pukul 7.15 pagi. Sikap berorientasi pelayanan Ibu Sri Handayani juga tercermin ketika beliau berusaha untuk mengikuti survei lapangan dan di perjalanan cukup banyak rintangan yang beliau hadapi dikarenakan jalan yang rusak. Selanjutnya, nilai akuntabel. Nilai akuntabel yang tercermin dari Ibu Sri Handayani yaitu sosok beliau yang sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hal tersebut tercermin dari sikap beliau yang terus berusaha menjadi guru di SD Dusun Wates. Bahkan, beliau mengatakan akan menjadi guru di SD Dusun Wates hingga pensiun. Selanjutnya ada nilai harmonis. Nilai harmonis yang sesuai dengan sikap Ibu Sri Handayani, yaitu sosok beliau yang dengan sukarela mengajar di SD Dusun Wates, dengan segala keterbatasan fasilitas yang ada, supaya anak-anak di Dusun Wates terangkat pendidikannya. Yang keempat ada nilai loyal. Sikap Ibu Sri Handayani sangat mencerminkan sikap loyal sebagai guru dan ASN. Beliau sangat menjaga nama baik guru dan ASN. Hal itu terlihat dari sikap pengabdian beliau yang sangat tinggi. Selain itu, juga tercermin dari sikap beliau yang setia untuk selalu mengajar di SD Dusun Wates. Beliau telah mengajar sejak November 2006 atau sudah sekitar 16 tahun. Selanjutnya ada nilai adaptif. Sikap adaptif yang dimiliki oleh Ibu Sri Handayani yaitu beliau berusaha untuk menyesuaikan pembelajaran di SD Dusun Wates dengan SD di kota-kota lain. Walaupun masih cukup sulit untuk mengimbangi dikarenakan keterbatasan fasilitas.
Selanjutnya ada nilai kolaboratif. Sikap kolaboratif yang dimiliki oleh Ibu Sri Handayani, yaitu beliau berusaha untuk melakukan kerjasama antara beliau selaku guru dengan warga selaku wali murid, untuk sama-sama mengajar anak-anak di Desa Dusun Wates. Nilai atau perilaku yang belum menunjukkan sesuai dengan nilai berakhlak dan dampaknya. Yang pertama, perilaku yang belum menunjukkan nilai-nilai itu adalah terkait dengan kompeten. Ibu Sri Handayani hanya melanjutkan pendidikan sampai dengan diploma 2, tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti S1, S2, dan S3. Dampaknya, kualitas pembelajaran yang stagnan dan menutup kesempatan Ibu Sri untuk meraih jabatan yang lebih tinggi, sehingga Ibu Sri tidak dapat mengambil kebijakan manajerial secara proaktif terkait perbaikan di sekolah tersebut. Yang kedua adalah kolaboratif. Kurangnya sinergi dengan kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, dan Pemda terkait perbaikan penyediaan sarana prasarana dan akses menuju sekolah. Dampaknya, sarana dan prasarana yang masih terbatas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga sulit tercapai keinginan Ibu Sri untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran seperti sekolah yang ada di kota. Terakhir, sebagai penutup, apa yang bisa dilakukan ASN agar dapat mempertahankan serta memperbaiki pelaksanaan core value ASN? Pertama, tiap pribadi ASN harus menjaga motivasi dan idealisme bangga melayani dengan melaksanakan 7 nilai utama ASN. Kedua, menambah rasa syukur dan membuktikannya dengan bekerja sebaik mungkin. Selanjutnya, meningkatkan kompetensi melalui pendidikan lanjutan, dalam kasus ini minimal S1, maupun diklat atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan keahlian. Berkolaborasi dengan pegawai atau unit organisasi lain. Jika dalam kasus ini, maka dapat bekerja sama dengan pemerintah desa, kemudian pemerintah desa dapat melakukan MOU dengan universitas untuk diadakan magang, PKL, ataupun KKN pengabdian ke sekolah. Melakukan harmonisasi dengan mitra, dalam kasus ini adalah orang tua siswa dan warga agar memberikan motivasi dan dukungan pada anak-anak untuk bersekolah. Terakhir, menyesuaikan layanan berupa metode pembelajaran agar tetap dapat mengikuti perkembangan zaman, namun dapat diterima oleh siswa tersebut. Selain ASN, pemerintah juga memiliki peran dalam bentuk pertama, meratakan pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana pelayanan. Menerapkan kebijakan reward and punishment bagi pegawai atas kinerjanya. Terakhir, memberikan insentif yang sesuai dengan beban kerja dan kondisi lingkungan sekitar. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.